dwell in my heart. Let me under your care. Hope and become one in Jesus. We count on this earth in due course of time. I will wait for the day of the Lord, preaching the gospel of the truth. We come on this earth in due course of time. I can wait for the day of the Lord, preaching the gospel of the truth. I will wait for the day of the Lord, preaching the gospel of the truth. Halo, apa kabar? Kiranya Allah senantiasa menyertai kita. Kita sungguh bersyukur pada hari ini di mana Allah telah mengaruniakan kepada kita kesempatan untuk kita boleh bersekutu, untuk kita boleh memuji Tuhan, untuk kita boleh merenungkan firman Tuhan, untuk kita bisa merenungkan betapa Allah sangat mengasihi kita. Amin. Amin. Nah, kita sungguh bersyukur kepada Allah karena Dia telah mengaruniakan kepada kita anaknya yang tunggal. Karena atas kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Karena kasih-Nya yang jauh lebih besar daripada keadilannya. Di mana karena kita adalah manusia yang sebagaimana Allah telah menentukan bahwa upah dosa adalah maut. Nah, karena upah dosa adalah maut, maka itu menunjukkan bahwa Allah itu adalah Allah yang adil. Sehingga Dia harus menghukum orang yang memiliki dosa. Namun karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita, maka penghukuman yang seharusnya kita terima, maka penghukuman kita, segala dosa kita, segala kesalahan kita telah ditanggungkan kepada Yesus Kristus yang adalah anak domba Allah, sebagaimana di dalam awal penciptaan, bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah membuat mereka dihukum. Nah, karena itu Allah kemudian menunjukkan kebenarannya kepada Adam dan Hawa, kepada manusia pertama, yakni ketika Allah memakaikan kepada mereka pakaian dari kulit binatang. Ini menyiratkan bahwa Allah kemudian menggantikan upah dosa yang adalah maut kepada binatang korban yang kemudian kulitnya akan dijadikan sebagai pakaian Adam dan Hawa. Ini menyiratkan bahwa Yesus Kristus kemudian datang ke bumi ini menggenapi kebenaran Allah, yakni
Dia kemudian memakaikan kita dengan kebenaran, yakni ketika dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis untuk menanggung dosa dunia, di mana Yohanes Pembaptis yang adalah imam besar yang terakhir perjanjian lama. Dia adalah seorang dari keturunan dari Zakaria, di mana Zakaria adalah dari keturunan Harun imam besar pertama. Secara khusus Zakaria ini adalah dari rombongan Abia, di mana Abia adalah salah satu dari ke-24 rombongan yang merupakan keturunan Harun. Yohanes Pembaptis ini adalah seorang dari keturunan Harun imam besar pertama. Ibunya adalah Elizabeth, yang dikatakan di dalam kitab Lukas pasal pertama dikatakan bahwa Zakaria dan Elizabeth keduanya adalah dari keturunan Harun. Ini menyatakan bahwa di dalam semua kitab Injil dimulai dengan karya Yohanes, kelahiran Yohanes Pembaptis. Ini menekankan kepada ini memberitahu kita bahwa peran Yohanes Pembaptis memiliki peran yang sangat penting bagi penggenapan kebenaran Allah, yakni Yohanes Pembaptis menanggungkan dosa dunia kepada Yesus dengan membaptiskannya, dan kemudian keesokan harinya ketika Yesus lewat setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, keesokan harinya Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dia menunjuk kepada Yesus, menyaksikan bahwa setelah dia menanggungkan dosa dunia kepada Yesus, dia yang adalah manusia terbesar yang dilahirkan oleh perempuan. Sebagaimana disaksikan Yesus, mari kita perhatikan di dalam kitab Matius pasal yang ke-11. Mari kita perhatikan siapakah apa yang dikatakan Yesus mengenai Yohanes Pembaptis. Matius 11 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya." Ayat ke-12. "Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong, dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu." Nah, kita bisa melihat di sini dikatakan bahwa Yohanes itu adalah Elia yang akan datang itu. Ini merupakan perkataan Yesus mengenai Yohanes Pembaptis. Yesus mengatakan bahwa Yohanes datang itu. Nah, mari kita yang dipakai oleh Tuhan untuk Elia adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk mengembalikan bangsa Israel kembali kepada Allah. Di mana pada saat pemerintahan Raja Ahaz, maka Elia berdoa agar tidak turun hujan selama sekitar 3 tahun atau 3,5 tahun. Nah, kemudian Elia berkata kepada Raja Ahaz untuk melihat peran dari Elia di dalam perjanjian lama, mari kita perhatikan di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-18 ayat dimulai dari ayat yang ke-20. Dengan judul Elia di Gunung Karmel. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutlah dia. Dan kalau Baal, ikutlah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri, di Nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun, baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka
memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut, katanya, baiklah demikian. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kami ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari, katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara. Tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka, katanya, panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya. Mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hambamu dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan. Jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah, ya Tuhan, dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi gelap oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yizreel. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yizreel. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa Elia adalah seorang nabi yang dipakai Tuhan untuk mengembalikan hati dari bangsa Israel untuk kembali kepada Tuhan.
dia mengembalikan hati bangsa Israel yang telah menyembah Baal dengan yakni pada saat di tanah Israel tidak turun hujan selama sekitar 3 tahun. Elia kemudian berdoa dan akhirnya turun hujan karena Tuhan. Yohanes Pembaptis datang dengan roh dan kuasa Elia. Ini adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis yang adalah memiliki roh dan kuasa Elia, yang datang dengan roh dan kuasa Elia. Dia adalah manusia terbesar yang dilahirkan oleh perempuan sebagaimana yang disaksikan oleh Yesus. Nah, kemudian dia pada usia 30 tahun, dia berseru kepada bangsa Israel, "Bertobatlah sebab kerajaan sorga telah dekat." Nah, dia kemudian membaptiskan orang-orang Israel sebagai tanda pertobatan, yakni, dan pada akhirnya Yesus yang adalah Allah sendiri yang menjelma di dalam daging manusia kemudian datang ke Sungai Yordan kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis olehnya. Nah, kemudian Yohanes berkata kepada Yesus, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Tetapi apa kata Yesus? "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Nah, kemudian Yohanes pun menurutinya. Ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Yohanes yang adalah wakil dari seluruh umat manusia. Dia adalah wakil dari dunia ini, di mana dia yang adalah dari keturunan Harun. Sebagaimana Harun di dalam masa perjanjian lama, Harun yang adalah imam besar pertama bertugas. Mari kitab Imamat pasal yang pertama ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-5. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban binatang itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Nah, ini berbicara mengenai bagaimana bangsa Israel mendamaikan dosa-dosa mereka. Ketika bangsa Israel berdosa kepada Tuhan dan menyadari dosanya berdasarkan hukum Taurat, maka dikatakan di sini bahwa jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Nah, dikatakan di sini haruslah dia membawa di sini dikatakan dari lembu seekor jantan yang tidak bercela. Nah, di dalam ayat yang ke-10 dikatakan jika persembahannya untuk korban bakaran adalah dari kambing domba, baik dari domba maupun dari kambing, nah, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Nah, di dalam ayat yang ke-14 dikatakan haruslah ia mempersembahkan korbannya itu dari jikalau persembahannya kepada Tuhan merupakan korban bakaran dari burung, haruslah ia mempersembahkan korban itu dari burung tekukur atau dari anak burung merpati. Nah, ini merupakan cara mendamaikan dosa harian bangsa Israel, di mana mereka haruslah membawa binatang korban, seperti dikatakan baik lembu atau lembu jantan. Dikatakan di sini seekor lembu, seekor jantan, atau kambing domba, atau dari burung, yakni burung tekukur atau dari anak burung merpati. Nah, ketika bangsa Israel membawa binatang korban, maka mereka akan membawanya ke depan ke hadapan Tuhan, yakni ke pintu kemah pertemuan. Kemudian mereka akan
Dikatakan di sini meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu. Nah, ini menyiratkan bahwa dosanya akan diserahkan kepada kepala korban bakaran itu. Nah, ini menyerahkan dosanya kepada binatang korban itu dengan meletakkan tangannya di atas kepalanya. Kemudian di dalam ayat yang kelima dikatakan bahwa kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Nah, kemudian dia harus menyembelih binatang itu di hadapan Tuhan. Ini menyiratkan bahwa upah dosa yang telah diserahkan kepada binatang korban, upah dosa adalah maut atau kematian dari binatang korban tersebut karena telah menanggung dosa orang tersebut yang berdosa. Nah, dan kemudian dikatakan bahwa imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Nah, dikatakan di sini bahwa darah itu akan disiramkan pada sekeliling mezbah. Maka orang tersebut yang telah menanggungkan dosanya kepada binatang korban tersebut, maka dia kemudian bebas dari dosa hariannya. Nah, namun hukum Taurat itu karena manusia adalah kurang, maka tentu jika seorang berdosa, dia harus membawa seekor binatang korban. Katakan misalnya kambing atau domba. Nah, bayangkan jika di dalam sehari dia dia melanggar misalnya lebih dari satu hukum Taurat. Maka untuk satu dosa dia harus membawa binatang korban. Dan keesokan harinya dia harus membawa binatang korban yang lain untuk dosa yang lainnya. Hal ini berlangsung setiap hari. Nah, maka ini menyiratkan bahwa manusia pada hakikatnya penuh dengan kekurangan. Sehingga Allah memiliki kebijakan, yakni Allah Allah memberitahu bangsa Israel untuk yakni menetapkan suatu hari kepada bangsa Israel agar mereka bisa dibebaskan dari dosanya untuk selama 1 tahun. Mari kita perhatikan di dalam Imamat pasal yang ke-16 ayat yang ke 20. Mari kita perhatikan di dalam kitab Imamat pasal yang ke-16. Ini berjudul Hari Raya Pendamaian. Nah, di dalam Hari Raya Pendamaian ini merupakan hari di mana bangsa Israel akan disucikan dari segala dosanya. Nah, kita perhatikan di dalam ayat yang ke-6. Ini sebelum Harun mendamaikan dosa bangsa Israel selama 1 tahun, dia harus mendamaikan dosanya dan dosanya sendiri dan dosa keluarganya terlebih dahulu. Kita perhatikan di dalam ayat yang ke-6. Kemudian Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri, dan dengan demikian mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di... Nah, ini adalah Harun imam besar pertama. Karena Harun juga memiliki kekurangan, dia terlebih dahulu harus mempersembahkan korban pendamaian atau korban penebusan dosa baginya dan bagi keluarganya terlebih dahulu sebelum dia mempersembahkan korban untuk mendamaikan dosa bangsa Israel selama 1 tahun. Nah, di dalam ayat yang ke-11, Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri dan mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus menyembelih lembu jantan itu. Nah, di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memetikkannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka, dan ke depan tutup pendamaian itu ia harus memetikkan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. Nah, setelah Harun mendamaikan dosanya dan dosa keluarganya, maka dia kemudian bertugas untuk mendamaikan dosa setahun bangsa Israel. Mari kita perhatikan di dalam ayat yang ke-21.
Dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaraan seseorang yang sudah siap sedia untuk itu. Nah, dikatakan di sini Harun harus meletakkan kedua tangannya di atas kepala kambing jantan yang hidup itu. Dikatakan juga bahwa ia harus menanggungkan semua dan mengakui kesalahan orang Israel. Dengan demikian menanggungkan dosa orang Israel selama 1 tahun kepada kambing jantan tersebut. Ini adalah peran dari Harun yang adalah imam besar pertama yang dipilih, yang ditetapkan oleh Allah. Nah, Yohanes Pembaptis sebagaimana tercatat di dalam kitab Lukas pasal yang pertama di dalam ayat yang ke-5. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Nah, ini imam yang bernama Zakaria ini dan yang merupakan berasal dari rombongan Abia. Dikatakan istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa di dalam kitab Injil Lukas pasal pertama ini dimulai dengan pelayanan dari Yohanes Pembaptis. Ketika Injil diberitakan, maka haruslah dimulai dari pelayanan Yohanes Pembaptis. Dikatakan di sini bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang dari Harun, keturunan Harun. Zakaria yang adalah ayah dari Yohanes Pembaptis dan ibunya Elisabet juga dari keturunan Harun. Maka ini menyiratkan arti penting atau menyiratkan bahwa Yohanes Pembaptis adalah imam besar yang terakhir Perjanjian Lama. Sebagaimana Yesus mengatakan bahwa di antara mereka yang dilahirkan perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Dan dikatakan bahwa jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Yohanes Pembaptis berperan untuk mengembalikan hati bangsa Israel untuk kembali kepada Tuhan dengan menyaksikan agar mereka bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus Juru Selamat. Yohanes Pembaptis adalah imam besar terakhir dari Perjanjian Lama. Kemudian pada saat Yesus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis yang adalah wakil dari seluruh dunia ini, dia memiliki kewenangan untuk menanggungkan dosa dunia kepada Yesus karena dia adalah imam besar dari keturunan Harun. Dia adalah imam besar yang terakhir dari Perjanjian Lama. Dia adalah manusia terbesar yang dilahirkan oleh perempuan. Maka jika di dalam masa Musa, kambing jantan akan menanggung dosa satu tahun orang Israel. Dan di dalam kitab Yohanes pasal pertama ayat yang ke-29 dikatakan ketika Yesus lewat setelah keesokan harinya, setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis berseru katanya, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes Pembaptis menyatakan bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Yesus yang pada hakikatnya adalah Allah sendiri. Dia datang ke bumi ini dan pada usia 30 tahun dia dibaptiskan. Dia adalah anak domba Allah yang tidak bercela. Dia datang dengan dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan melalui anak darah Maria. Dia adalah Allah sendiri yang menjelma di dalam daging manusia. Dia adalah anak domba Allah. Jika di masa Perjanjian Lama, kambing jantan akan
menghapuskan dosa orang Israel selama 1 tahun. Maka Yesus sekali saja dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dalam bentuk penumpangan tangan untuk menanggung dosa dunia. Nah, di sini Yesus yang adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dunia tentu saja dari Adam, manusia pertama, atau sejak dari penciptaan. Dunia ini tentu sejak dari penciptaan sampai dengan manusia yang akan ada, manusia terakhir yang akan ada, tentu memiliki dosa juga. Nah, semua dosa ini sekaligus ditanggungkan kepada Yesus oleh manusia yang terbesar yang dilahirkan perempuan, yang adalah imam besar terakhir perjanjian lama, menanggungkan dosa dunia kepada Yesus. Yesus yang adalah anak domba Allah, yang adalah Allah sendiri, tentu berkuasa menanggung dosa seluruh dunia. Maka dia kemudian membayar atau menghapuskan dosa dunia dengan kematiannya di atas kayu salib. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, kita yang hidup sekitar 2000 tahun setelah Yesus dibaptiskan, dia pada saat dibaptiskan, dia telah menanggung dosa kita yang hidup, yang ada kemudian. Dan Yesus kemudian setelah 3 tahun pelayanannya di bumi ini, maka dia kemudian disalibkan di atas kayu salib karena dia telah menanggung dosa dunia. Karena Yesus telah menanggung dosa dunia dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis dalam bentuk penumpangan tangan. Dia membayar harga dosa dunia di atas kayu salib dengan mencurahkan darahnya, sebagaimana binatang korban di masa perjanjian lama mencurahkan darah untuk pengampunan dosa. Ini menyeratkan bahwa segala dosa, harga dosa dunia telah dibayar lunas. Dan ketika Yesus mati di atas kayu salib, maka sebagaimana tercatat di dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yesus berkata, "Sudah selesai." Di atas kayu salib. Ketika Yesus mati, maka peperangan melawan dosa mari kita perhatikan di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10. Di dalam dari ayat pertama, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi, sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Ayat kelima, karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, "Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku." Ayat ke-6, kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, "Sungguh aku datang." Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, "Sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua.
Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus. Nah, kita bersyukur kepada Yesus Kristus yang telah datang ke bumi ini. Dia adalah hakikat yang sebenarnya dari sistem korban perjanjian lama. Sistem korban di perjanjian lama adalah bayangan dari apa yang akan dilakukan Yesus di masa perjanjian baru. Dikatakan di sini bahwa di dalam ayat yang keempat, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Nah, maka sistem korban di dalam masa perjanjian lama menyiratkan bahwa itu adalah bayangan dari yang sebenarnya. Yang sebenarnya adalah Yesus Kristus datang untuk menghapuskan dosa dunia dengan dia dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis yang adalah keturunan Harun untuk menanggung dosa dunia. Kemudian dia mati di atas kayu salib dan dia kemudian untuk membayar harga dosa, dan dia kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Ini adalah karya keselamatan yang dilakukan Yesus. Ini adalah kebenaran Allah. Nah, maka ini adalah hal yang sebenarnya, hakikat yang sebenarnya, dan sistem korban di dalam masa perjanjian lama adalah bayangan dari pelayanan Yesus. Nah, kita bersyukur kepada pelayanan dari Yesus Kristus. Yesus Kristus datang ke bumi ini untuk menghapuskan dosa dunia. Kita bersyukur. Ini pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 sampai dengan dimulai dari ayat yang ke-19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan.